Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya beberapa tips ya, terutama buat teman-teman yang masih suka gagal dalam melakukan grafting ya, atau perbanyakan anggur dengan cara entah itu sambung pucuk ataupun sambung sisip ya. Sebenarnya sama aja. Ini lebih kepada perlakuan ya, bagaimana perlakuannya setelah bibit-bibit ini mulai seprut ya, seprut atau mulai pecah butnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini graftingan ya, belum lama nih, umur ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang langsung bawa bunga juga ya. Nah, ini memang seperti ini ya kalau jenis-jenis yang genja ya, karena di samping entrestnya juga sudah masuk generatif ya, contoh jenis Heliodor, makanya langsung keluar bunga, bunganya gede nih. Nah, ini karena kita tujuan memperbanyak bibit ya, itu kita mau memperoleh pohon baru yang subur pada nantinya ya. Tentu saja tujuannya kita menyuburkan pohon. Jadi untuk bunga-bunga seperti ini ya, ini langsung kita buangi karena kita mau fokus untuk pertumbuhan, bukan untuk pembuahan ya. Nah, ini juga salah satu tipsnya. Kalau kita nyambung langsung keluar bunga, bisa kita langsung buang. Banyak ya, tuh. Nah, jadi tunas-tunas yang lurus ini, tunas apikalnya ya, ini kita fokuskan naik ke atas ya, bukan produksi bunga seperti ini. Kalaupun dipelihara juga nggak bakal nyampe jadi ya, kecuali kalau memang perakarannya mencukupi dan juga nutrisinya, mungkin bisa saja langsung jadi ya. Nah, itu juga salah satu tips ya. Tapi untuk tips yang paling penting sebenarnya bukan masalah kalau seperti bawa bunga langsung dibuang ya, itu juga menjadi salah satu pelengkap saja. Dan yang paling penting ini sebenarnya pada saat teman-teman sudah memulai melakukan grafting ya, untuk bagaimana cara graftingnya itu sudah sering saya buat videonya. Jadi di video kali ini nggak ada contohnya, tapi nanti di akhir video ada ya, untuk bagaimana cara grafting anggur. Nanti ada, bisa teman-teman klik saja di akhir video seperti biasa ya, udah ada. Ini langsung saja saya bahas tentang tips-tips agar grafting itu berhasil aja ya teman-teman. Di depan saya ini udah ada contohnya nih ya, bagaimana anggur yang sudah grafting dan sudah semprot ya, jenis Heliodor. Ini contoh aja. Maaf, ini jenis Boy Conur New ya. Beauty Krasotka. Maaf, salah. Ini Beauty Krasotka BK. Nah, ini untuk bagaimana tips agar grafting itu berhasil ya. Yang pertama itu setelah kita selesai melakukan grafting teman-teman ya, misalnya udah selesai ya, sebelum semprot ya, ini teman-teman ya, ini seperti ini contohnya nih. Ini kan baru selesai grafting ya. Nah, ini baru nih, belum semprot. Setelah posisi seperti ini, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah tentang medianya ya. Jadi media tanam yang kita gunakan ya untuk menanam hasil graftingnya. Nah, kalau untuk medianya ya, kalau saya biasanya menggunakan itu adalah sekam bakar, ada 3 bagian ya. Sekam bakar 3 bagian, kemudian tanahnya ini 1/4 bagian, kemudian pupuk kandangnya itu 1/2 bagian. Nah, itu juga bisa 3-1-1 juga bisa ya. Sekam bakar 3, tanah 1, kemudian pupuk kandang 1, itu juga bisa ya. Karena kalau saya biasanya karena dijual, jadi saya dominasinya tetap sekam bakar ya. Jadi kalau tanahnya 1/4 jadinya sangat enteng sekali. Nah, ini sekilo bisa muat 2 pada nantinya bibitnya. Nah, sangat ringan sekali karena dominasinya adalah sekam bakar. Sesuai tujuan aja, nggak masalah. Jadi setelah media dicampur ya, ini kita masukkan ke polybag ya. Setelah kita masukkan ke polybag ya, itu jangan langsung ditancap ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita taruh dulu di
polybagnya, terus kita bisa sirami. Setiap hari kita sirami ya. Nah, yang paling bagus itu nunggu sampai rumput-rumput liarnya itu ya, atau gulmanya itu tumbuh ya. Seperti ini contohnya. Nah, ada rumputnya ya. Inilah yang bagus ya. Nah, tandanya media sudah sangat siap digunakan. Kalaupun belum keluar rumput liarnya ya, kita biarkan aja sih 2 minggu atau 3 minggu ya. Kita sirami aja tiap hari, nggak masalah ya. Baru nanti kita tancapkan hasil-hasil graftingnya. Itu lah yang sangat bagus kalau untuk grafting anggur. Nah, itu tentang media. Kemudian yang paling penting lagi nih, menurut saya ini paling penting sekali. Jadi teman-teman harus perhatikan adalah penempatan daripada hasil graftingan teman-teman di rumah. Seperti di sini ya, contohnya ini saya grafting ya. Banyak tuh, kayak saya kalau grafting banyak tuh. Banyak yang udah jadi juga ya. Contoh aja. Ini saya tempatkan langsung di bawah plastik UV. Nah, jadi langsung di tempat cahaya yang terang nih ya. Nggak kena hujan tapi langsung kena full sinar matahari nih. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, makanya kita perlu menempatkan hasil grafting itu juga di tempat-tempat yang memang intinya tidak kena hujan langsung ya. Tapi juga kalau bisa itu ya tidak kena sinar matahari secara langsung juga ya. Maksudnya ada naungannya lah. Plastik UV gitu bisa ya. Kalaupun kena sinar matahari langsung itu sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting justru tidak terkena air hujan. Itu yang jangan. Nah, dan juga jangan taruh hasil grafting itu di dalam ruangan. Itu sangat tidak direkomendasikan ya. Justru kalau di tempat terang ya, terbuka tapi tetap ada naungannya, misalnya kena sinar matahari hanya pagi aja, terus siangnya ternaungi itu juga bisa ya. Tapi kalau di dalam ruangan nanti malah lembab ya. Dan hasilnya kurang bagus kalau untuk grafting. Nah, intinya taruhlah di tempat-tempat yang ternaungi, terkena full sinar matahari itu nggak masalah ya. Misalnya di contoh di bawah plastik galvalum putih atau di bawah plastik UV itu malah bagus ya. Nah, sekarang setelah penempatannya udah benar, ini adalah tentang penyiraman. Nah, ini juga salah satu faktor penentunya. Karena biasanya teman-teman ya suka mengabaikan ya. Kalau baru pada semprot seperti ini ya, ini tidak dilakukan penyiraman teman-teman. Pada akhirnya nanti pucuk-pucuknya akan gosong karena medianya terlalu kering. Ini gosong, bisa gosong teman-teman. Pucuknya bisa langsung gosong. Kemudian kalau nyiram juga jangan terlalu banyak banget gitu loh. Kalau terlalu banyak, misalnya contoh kenapa bisa terlalu banyak? Itu biasanya kalau seperti ini terus kita hujan-hujanan ya. Ini biasanya juga pada busuk ya. Sininya pucuknya ya. Itulah. Jadi kalau terlalu banyak air banget juga busuk. Kalau terlalu kering juga pada nantinya juga akan mengakibatkan pucuknya ini gosong juga. Nah, inilah fungsi penempatan. Kalau penempatannya kita benar ya, tidak kena hujan, misalnya kena panas tapi nggak kena hujan, kan kita bisa ngontrol airnya. Walaupun kita siram tiap hari, itu nggak masalah ya, tapi kan sedikit-sedikit saja. Jadi media selalu lembab. Nah, kita bisa melakukan pengontrolan penyiraman. Sebenarnya beberapa hari sekali dilakukan penyiraman, itu teman-teman sendiri yang tahu ya. Karena setiap tempat pasti beda-beda ya. Beda-beda tempatnya ya. Ada tempat yang panas, ada tempat yang nggak terlalu panas ya. Kalaupun di tempat saya di dataran tinggi, tapi kalau penempatannya seperti ini juga sama ya. Jadi setiap hari walaupun disiram setiap hari pun akan cepat kering medianya. Jadi nggak masalah disiram setiap hari tapi sedikit-sedikit. Itu malah akan menjaga kelembaban daripada hasil grafting kita dengan baik ya. Nah, intinya kalau teman-teman bisa menjaga kelembaban media tanamnya pada saat-saat awal-awal grafting, ini saya rasa itu juga salah satu kunci keberhasilan ya. Penempatan juga salah satu kunci keberhasilan dari melakukan grafting. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan bibit-bibit yang seperti ini, yang subur-subur, yang super-super ya, ini melalui proses-proses seperti itu tadi. Jadi tidak di grafting langsung kita biarin ujuk-ujuk, maksudnya tahu-tahu
bibitnya langsung subur-subur itu kan nggak mungkin ya. Nah ini pun sudah melalui treatment ya. Kalau yang udah seperti ini udah kita semprot fungi dan juga insek ya. Kemudian sudah kita lakukan pemupukan juga. Nah kalau baru semprot ini mereka belum butuh pupuk sebenarnya nih, karena akar juga belum terlalu banyak. Yang penting penyiramannya lah. Kita harus jaga saja kelembaban media saja, itu kuncinya. Berapa hari sekali itu teman-teman yang tahu, karena berbeda tempat tentu saja berbeda ya untuk tingkat kepanasannya. Intinya teman-teman wajib sekali menjaga kelembaban daripada media tanamnya. Itu juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari proses grafting anggur itu sendiri. Nah, mudah-mudahan di video kali ini, walaupun waktunya singkat ya, ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang belajar grafting anggur. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.